Sementara dari saudara kami Muslim, kami dikatakan dituduh, maka saya katakan terjepit, mengaburkan akidah orang Muslim. Tidak, karena di Arab itu atau di Syria atau di mana ya, di luar, selain daripada di Arab Saudi, itu tidak ada bedanya secara penampilan, baik itu orang Yahudi maupun orang Kristen dan orang Islam sama. Tapi kelihatannya di Indonesia lebih Arab dari Arab. Kenapa? Karena budaya seperti ini diklaim sebagai busana Muslim. Salam Maranatha, jumpa lagi kita dalam acara Karunia Channel 74. Ya, kali ini kita akan menyaksikan satu perdebatan yang cukup sengit, ya, dimana seorang apologet Kristen, mungkin bisa saya katakan tim apologet Kristen, akan berdebat dengan tim kristolog, ya, Muslim, yang dimana apologet Kristen ini diwakili oleh Gracia Velo dan timnya, dan sedangkan dari tim Muslim itu akan diwakili oleh Ustadz Manasem Ali, ya, Dr. Ustadz Manasem Ali. Nah, dalam perdebatan ini kita bisa melihat bagaimana Gracia Velo menghajar habis-habisan, ya, para lawan debatnya ini dengan data yang valid, ya, dengan ayat-ayat yang memang tidak bisa terbantahkan lagi, seru sengit karena sama-sama ahli bidangnya masing-masing, ya. Jadi kita akan menyaksikan satu video yang sangat menarik karena dibahas secara akademik, ya, sehingga terlihat mana yang kualitasnya omdo dan mana yang benar-benar berkualitas. Ya, baik teman-teman, kita akan menyaksikan video debat kali ini antara tim Kristen yang diwakili oleh Gracia Velo dan teman-teman, dan dari tim Muslim itu yang diwakili oleh Manasem Ali dan juga dengan teman-temannya. Oke, salam Maranatha. Beliau pada kitab Kejadian pasal 16 ayat 6 yang mengatakan, yang intinya artinya pada saat Ismail lahir maka usia Ibrahim 86 tahun. Pada saat Ismail lahir usia Ibrahim 86 tahun. Nah, kalimat itu digaris oleh beliau. Kemudian beliau memberikan catatan kaki di kertas tersendiri. Kemudian terus berjalan sampai pada kitab Kejadian, saya lupa, ya, pasal tadi 16. Ya, ini yang bicara Abdullah Wasian Junior. Pasal 21 ayat 5. Di sana ada kalimat mengatakan pada saat Ishak lahir usia Ibrahim 100 tahun. Pada saat Ishak lahir usia Ibrahim 100 tahun. Nah, di garis dengan 3 ayat ini
para hadirin secara awam saja bisa menyimpulkan. Kira-kira ayat atau pasal kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 tadi itu turun, itu kira-kira pada saat Ibrahim masih punya anak satu atau sudah dua? Yang benar, karena kalimatnya begini, dan ambillah anakmu yang tunggal itu. Berarti anak Ibrahim masih satu. Kalau begitu antara Ishak dan Ismail, mana yang lebih dahulu lahir? Tentu saja Ismail. Nah, dengan tiga kok tambah mundur gini kan? Ya saling berasa kan. Tadi kasih video begini. Untuk diawali yang pertama kali, kami akan berikan waktunya kepada Saudara Gracia untuk start mulai awal pembicaraan, membedah misteri ilahi dalam mengungkap kebenaran tentang kelahiran Yesus Kristus. Sekali lagi Mas Gracia, waktu ditentukan 10 menit. Dimulai dari sekarang. Selamat pagi. Saya sebenarnya begitu lihat nama saya diganti itu kaget. Karena kalau Anda beli Kamus Jawa Kuno Indonesia karangan Romo Sudmulder, Kartagraha, siapa yang tahu arti kata graha? Salah. Bahasa Jawa kuno, griya itu rumah kecil. Kalau rumah besar itu graha, jadi GR titik 2 di bawah H. Kalau graha itu bukan rumah, itu bajul itu. Jenengan beli Kamus Jawa Kuno terbitannya Gramedia, jadi begitu satu nama saya kok jadi bajul. Ya enggak apa-apa. Oke, saya akan memulai presentasi saya. Saya akan mempresentasikan kelahiran ilahi dengan latar belakang Injil Yohanes. Saya akan awali presentasi saya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Injil Yohanes itu Injil yang paling terakhir ditulis di tahun 100 oleh Yohanes. Jadi setelah Tuhan Yesus meninggal, ibunya dititipkan di Yohanes. Di saat Rasul Paulus disembelih tahun 67 oleh Kaisar Nero, Petrus mati di salib tahun 67. Semua sudah mati, tinggal Yohanes mati di umur 100-an. Atas desakan pendeta-pendeta saat itu, Yohanes disuruh menulis sebuah Injil yang bersifat teologis. Karena di zaman itu ada sebuah bidat, namanya bidat Serintus, yang ngaku-ngaku Kristen, tetapi dia tidak pernah dididik oleh Yesus, mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Bidat ini pernah dilawan oleh Rasul Paulus, itulah surat Galatia, surat yang melawan bidat itu. 30 tahun setelah Paulus mati, bidat itu berkembang di Galatia, bikin sekolah. Yohanes langsung menuliskan tentang kelahiran Yesus dari sisi teologis. Ajaran Serintus, pertama, Yesus itu hasil persenggamaan Maria dan Yusuf. Kedua, Yesus itu tidak menebus dosa. Tiga, di surga itu ada persenggamaan. Begitu bidat ini mengajarkan tentang jima di dalam surga, Paulus marah, nulis surat Galatia. Lukas ketemu sama kelompok ini di Antioquia, marah. Dan yang terakhir, Yohanes didesak waktu dia tinggal di Turki, di Efesus, untuk menuliskan Injil tentang kelahiran ilahi Yesus. Makanya di dalam Injil Yohanes yang bersifat liturgis, pasal pertama bahasa Yunaninya NRK en hologos, kai hologos prostonteon,
Dan pada mulanya adalah firman. Dalam pengertian firman orang Yahudi, ini tidak berpermulaan. Beda dengan logosnya Philo. Saya punya bukunya. Platonisme, logosnya ciptaan. Firman yang menciptakan alam semesta. Dan di ayat 14, bahasa Yunani-nya berbunyi, Kaiho logos sax ekin itu. Firman yang menyatu dengan firman yang esa, yang kekal, yang menciptakan semesta. Kaiho logos, dan firman itu firman. Sax ekin itu. Sax itu daging, tapi maknanya menjadi atau diturunkan menjadi manusia. Itulah yang dibilang di Yohanes pasal 1 ayat 14. Nah, Rasul Yohanes memberikan uraian bahwa Yesus bukan sekedar manusia menurut perspektif Kristen. Dan saya pada waktu menyampaikan ini, saya minta bahwa agama apapun harus dikaji menurut kajian agama itu. Kristen harus dikaji tes. Maaf ada gangguan teknis. Ini juga kurang keras ini. Halo, tes. Tes. Oke, saya mulai. Hanya gangguan kecil. Nah, setelah Yohanes menuliskan Injil itu, dia baru mati. Sampai mana tadi? Ini. Ya itulah itu. Nah, iya. Makanya di dalam Injil Yohanes ada ayat mengatakan pada waktu Yesus ditemui sama ahli-ahli Taurat, Guru, kalau orang ini mati dikawin sama adiknya ini di surga itu siapa suaminya? Tuhan Yesus berkata, sesat kamu. Karena di surga tidak ada yang kawin dan tidak ada yang dikawinkan. Semua akan hidup di dalam kemuliaan, tidak ada persenggomaan. Nah, ini latar belakang Injil Yohanes. Di zaman abad pertama, orang yang ngaku muridnya Yesus tapi di luar rasul, gak karu-karuan banyaknya. Ceritanya aneh-aneh itu. Dan saya dalam menyajikan materi, saya tidak akan ngomong tentang Quran, saya akan membawa kajian tentang Kristen dan dunia Kristen sebelum Islam. Di sini ada tulisan bapak-bapak gereja. Muridnya rasul-rasul. Khilafah Rasulia, jadi murid Petrus punya murid. Yesus mati tahun 33 perkiraan. Matinya tahun 67, ada jarak 34 tahun keliling dunia dakwah, murid terah karu-karuan akeh. Di Kisah Para Rasul sekali berkhotbah 3.000 orang tobat katanya begitu. Satu kali. Masih 30 tahun. Yohanes matinya tahun 100, 70 tahun keliling kemana-mana, muridnya tidak karu-karuan. Di sini saya bawa tafsir tertua Kristen yang jarang ada di toko, tapi tadi saya senang, Mas Ali juga punya ya Mas ya. The Ancient Christian Commentary on Scripture. Komentar ayat per ayat, pasal per pasal dari kitab suci Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, dari orang Kristen purba dari abad pertama ini sampai abad sini. Jadi kalau ada yang ini Yesus kok di Matius silsilnya gini, Lukas begitu, Pak itu sudah dibahas di abad pertama, hanya karena kurang tahu konteksnya gitu loh, kira-kira gitu loh. Nah, ini saya bawa setelah zaman para rasul. Contoh di The New Apocryphal New Testament, kitab-kitab palsu Perjanjian Baru, ada yang namanya Injil Thomas. Ini palsu, dia ditulis di abad kedua. Dia ada dua versi, nanti jenengan bisa baca. Di versi manuskrip Yunani A, judulnya pembukaannya inilah Thomas sang filosof. Di versi kuno manuskrip yang kedua Yunani B, inilah Thomas rasulnya Yesus. Riwayatnya pun juga beda, tapi mayoritas sama, yaitu Yesus dulinan lempung. Ini ditulis tahun 200. Bikin burung dari lempung terus dijadikan makhluk hidup sungguhan. Itu ditulis tahun 200 saudara. Nah, baik manuskrip Yunani A dan manuskrip Yunani B,
perbedaannya kalau di Yunani A, orang dewasa negur Yusuf, "Sup, anakmu kok dolinan di hari Sabtu? Ini kan waktunya ibadah." Kalau di manuskrip Yunani B, anak-anak kecil koncone, Pak di Yusuf, anakmu dolinan nakal," kira-kira gitu. Nah, ini menarik. Ini kelompok di luar kelompok ilmu-ilmu ini yang suka goib-goib. Ada juga Injil Armenia. Dia menceritakan kelahirannya Yesus di gua. Ditulis di abad ketiga dalam bahasa Armenia. Tapi juga Yesus dolinan lempung. Terus di mana? Injil palsu Matius. Itu ditemukan abad kelima, yang mereaksi itu Hieronymus. Bahasanya ditulis dalam bahasa Latin. Ceritanya hampir sama, cuma kalau di Injil Matius palsu dibilang suatu saat Maria duduk di bawah pohon lapar, ingin makan kurma. Nyuruh Yusuf ngambil kurma ketinggian, bayinya Yesus mengetik gini, tik-tik. Kurmanya menunduk sehingga Maria bisa makan buah kurma sampai kenyang. Terus di saat haus dia cuma ngetik gini, dari bawah pohon kurma keluar air. Ini di Injilnya itu ditulis tahun 400 bahasa Latin. Dan semua dikategorikan palsu karena apa? Pertama, Thomas mati di abad pertama di India. Tidak ada satupun murid-murid mengatakan Thomas lahir dari kubur di abad kedua dan menuliskan. Kedua, gaya bahasanya itu bahasa Yunani yang lebih maju dari abad pertama. Dan yang melawan Injil Thomas pertama itu Irenaeus. Loh, siapa Pak Irenaeus? Irenaeus itu muridnya Polycarpus yang langsung dididik sama Yohanes. Ini sanadnya jelas. Kalau Injil palsu Matius yang Yesus lahir di gua, bisa ngomong masih kecil, dolinan lempung terus jadi burung sungguhan, Maria lapar diginikan kurmanya bisa dimakan. Yang melawan itu bapaknya gereja Katolik yang terkenal namanya Hieronymus. Itu sudah ditulis abad kelima. Itu jauh sebelum Islam. Jadi apa yang saya bicarakan di sini, monggo jenengan nanti kalau saya tanya jawab bisa lihat, baca sendiri tentang hal itu. Nah, saudara, yang ingin saya sampaikan apa? Ada dua cerita tentang Yesus. Yang satu bil goib, seperti kelompok-kelompok gnostik yang ilmu-ilmu ini, ngaku-ngaku muridnya Thomas, ngaku-ngaku muridnya Yesus, padahal tidak pernah ketemu. Kedua, yang satu berdasarkan sejarah. Kelahiran Yesus yang ditulis di Matius dan di Lukas sudah terjadi di tahun 60. Yohanes tidak pernah menyangka, karena apa yang ditulis fakta sejarah memang seperti itu. Tapi begitu Yohanes mati, ada yang mengajarkan ajaran-ajaran yang aneh. Semua muridnya langsung memprotes. Nah, saudara-saudara, di kajian ini saya bawakan, kalau misalnya kepingin data-datanya Bapak Gereja dari abad pertama, itu bukunya orang pinter-pinter, karena diterjemahkan dari bahasa Yunani kuno, dari bahasa Latin kuno, dari bahasa Aramaik, dari bahasa Syria. Cuma saya nggak akan bawakan nanti seakan-akan saya bawa kamus di sini. Tapi jenengan kalau mau tanya, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Di sini ayatnya, di sini. Oke, jadi antara fakta dan dongeng bisa dibedakan. Kristen tidak merasa tersanjung dengan tulisan-tulisannya Injil Thomas di tahun 200-an, bahwa Yesus pernah bikin lempung jadi burung dan ditebangkan gini jadi burung beneran. Sekalipun itu merupakan suatu cerita yang luar biasa, hanya bagi orang Kristen hal itu disimpan dan dibukukan, tetapi kita tidak diimani karena apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Saudara Gracia. Kalau tadi kita mungkin bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Saudara Gracia, ya, garis besarnya, inti yang bisa kita garis besari, yaitu pemahaman tentang Injil Thomas itu adalah palsu, menyesatkan. Salah satunya mungkin membuat burung dari tanah liat, mungkin juga berbagai banyak hal. Otomatis nanti dari pembicara dari Islam dapat bisa menanggapi, karena bagaimanapun juga apa yang tertulis di dalam Injil Thomas ini itu juga tertulis di dalam Al-Quran, ya. Salah satunya yaitu pembuatan burung dari tanah liat itu sendiri. Jadi pemahaman Saudara Gracia memberikan pandangan kepada kita semuanya supaya kita dapat
membuat pandangan yang begitu jernih bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidak jauh berbeda dengan yang ditulis oleh Injil Thomas. Itu garis besarnya ke sana. Baik, untuk pembicara yang kedua kami berikan kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dahabi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua hal kemungkinan yang saya ralat. Pertama-tama, penulisan nama saya Dahabi, bukan I Jigrat tapi I. Lalu A-nya itu bukan singkatan I tapi merupakan definite artikel, yaitu al. Jadi nama saya Dahabi Al-Fam. Ya. Lalu yang kedua mungkin saya juga harus tegaskan supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Saya tampil sebagaimana mewakili dari gereja Arab. Ya. Saya berpikir bahwa di Indonesia karena kental gereja adalah Barat. Jadi sebetulnya kami ini terhempit di tengah-tengah antara Islam dengan Kristen. Kalau di Kristen kami ini dianggap antek-anteknya Arab karena penampilan kami seperti ini. Ya. Yang kedua, saya juga mau mengekspos bahwa sebetulnya budaya Arab termasuk bahasanya itu, karena seringkali saya lihat jika saya berkunjung ke rumah-rumahnya orang Kristen, di antara orang Kristen banyak, misalkan kalau suara azan terdengar, itu TV-nya langsung dimatikan, bahasa teroris. Tapi saya mau menunjukkan bahwa bahasa Arab dengan budayanya itu bukanlah bahasa atau budaya teroris, tetapi bahasa Arab itu adalah bahasa yang suci. Sebab di Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus sudah memilih bahasa Arab sebagai salah satu yang dinyatakan kepada rasul-rasul untuk mengungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa teroris. Itu yang bisa saya tampilkan melalui penampilan kami di Indonesia. Sementara dari saudara kami Muslim, kami dikatakan dituduh, maka saya katakan terjepit, mengaburkan akidah orang Muslim. Tidak, karena di Arab itu atau di Syria atau di mana ya, di luar, selain daripada di Arab Saudi, itu tidak ada bedanya secara penampilan, baik itu orang Yahudi maupun orang Kristen dan orang Islam sama. Tapi kelihatannya di Indonesia lebih Arab dari Arab. Kenapa? Karena budaya seperti ini diklaim sebagai busana Muslim. Jadi di antara orang Kristen dan Islam itu sama-sama ada yang ekstrim-ekstrim. Jadi saya meluruskan hal itu. Nah, yang kedua, kalau tadi saudara Gracia mencoba mengulas dari firman yang nuzul menjadi manusia. Ketika saya ditanyakan, Pak Dahabi, di mana perbedaan sekaligus persamaan antara Kristen dan Islam? Saya katakan perbedaan dan persamaannya itu adalah di dalam ilmu kalam. Teman saya ini langsung cut, Pak Dahabi, jangan main-main loh. Ilmu kalam itu adalah terminologi Islam. Saya adalah seorang doktor. Saya adalah seorang ahli tamatan Amerika. Di Amerika saya bergaul dengan pastor, dengan uskup, dan pendeta-pendeta. Ketika saya bertanya, tidak pernah ada orang Kristen yang mengatakan bahwa ada istilah ilmu kalam. Saya katakan mungkin betul. Tapi saya mengatakan bahwa mungkin teman-teman Bapak itu adalah mewakili gereja-gereja Barat. Sedangkan saya mewakili gereja Timur Tengah, gereja Arab. Jadi di dalam terminologi kami, kalau orang Kristen mengatakan kristologi itu sama sebetulnya dengan ilmu kalam. Nah, persamaannya di mana? Sama-sama firman.
sama-sama nuzul. Yang satu firman nuzul menjadi manusia pada malam Lailatul Qudus melalui Maryam sang perawat. Yang satu firman Allah nuzul menjadi kitab melalui Nabi Muhammad. Kalau saya katakan pakai istilah saya supaya ada kesejajarannya, itu perawan. Dalam arti menurut terminologi Islam, nabi yang ummi. Jadi nabi yang tidak disentuh oleh ilmu pengetahuan. Tidak ada campur tangannya manusia dengan turunnya Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Benar nggak saya? Nah, oke. Salahnya di mana? Ya, jadi artinya orang Kristen bisa menuduh Alkitab Quran itu hasil contekan. Tidak, karena tidak ada campur tangan manusia. Karena Nabi Muhammad itu tidak tahu tulis dan baca. Bagaimana seorang nabi yang tidak tahu tulis baca membuat Al-Quran? Itu loh maksud saya. Nah, turun nuzul menjadi kitab pada malam Lailatul Qadar. Itu sama. Lah firman yang menjadi manusia ini ya disebut ghairul makhluk. Firman yang menjadi kitab ini juga disebut ghairul makhluk. Nah, saya mau menjelaskan dari segi sejarah. Kapankah firman Allah yang nuzul menjadi manusia ini? Ada orang mengatakan dimulainya itu adalah di gereja Roma pada masa Kaisar Konstantin, ya. Tapi saya mau mengungkap satu fakta bahwa serangan pertama terhadap Natal itu kita bisa lacak dari karyanya Paul Ernst Jablonski, seorang teologi Protestan yang ingin menunjukkan bahwa sebetulnya tanggal 25 Desember itu adalah suatu transkrip atau yang diambil alih dari agama pagan. Dan ini disetujui juga oleh seorang biarawan Benediktik dari yang namanya Don Jane Harding. Dia juga mengatakan sekaligus dia menekankan bersamaan dengan adopsi terhadap tradisi pagan tersebut, gereja tidak pernah mempagankan kekristenan tersebut. Tapi sayangnya hal ini tidak punya sejarah yang otentik. Tidak ada satu dokumen pun yang mengatakan seperti ini. Nah, karya daripada kedua orang ini itu diambil alih langsung oleh literatur barat. Banyak seperti Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, ya. Dia mengatakan bahwa sebetulnya bahwa tahun kelahiran Yesus itu, tanggal kelahiran Kristus pada 25 Desember itu adalah dari agama pagan. Jadi pertama kali dikatakan dirayakan itu adalah di Roma. Tapi saya juga mengatakan bahwa itu juga tidak benar. Karena apa? Karena pada abad pertama kita temui di dalam Didaskalia. Didaskalia, saya minta maaf karena saya berpikir saya dikasih mungkin 1 jam. Ternyata 10 menit. Jadi saya kebingungan dari mana yang harus saya presentasikan. Poinnya aja Ustaz. Ya oke, poin-poinnya aja. Ustadz ya Pak ya. Yang mengatakan bukan saya ya. Gelar saya sekarang Ustadz. Ya. Di dalam ensiklopedia itu dikatakan, saya kemudian langsung aja tuh ke dalam bahasa itunya supaya kita bisa mengerti karena tidak semua di sini mengerti bahasa Inggris ya. Kemungkinan besar bangsa Latin dan Roma sejak tahun 354 Masehi telah menggantikan hari kelahiran Dewa Matahari dari tanggal 6 Januari ke 25 Desember yang merupakan hari kelahiran anak Dewa Mitra atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Tindakan ini mengakibatkan orang-orang Kristen Syria dan Armenia marah-marah. Perayaan 25 Desember telah dimasukkan oleh seorang dari antara murid, yaitu Cerinthus. Tadi telah dibahas Cerinthus. Ya. Ini saya katakan sesuatu hal yang sangat keliru. Pertama, karena apa? Tidak pernah ada dokumen kuno manapun yang mendukung bahwa Cerinthus itu pernah mengajarkan
atau memaparkan atau merayakan hari kelahiran Kristus pada tanggal 25. Kalau ada tolong dibuktikan dokumen mana. Ya. Yang kedua, si penulis ini tidak pernah tahu tentang gereja purba. Tadi setelah disinggung, namanya Serintus itu adalah seorang tokoh, ya, seorang tokoh Gnostik pada abad pertama yang berseberangan dengan Rasul Yohanes. Tadi sudah disebutkan. Jadi itu tidak benar. Sesungguhnya jadi kapan Yesus dilahirkan? Pada saat kapan? Ya. Nah, di dalam Didaskalia Apostolum, ya, dari Koptik itu pada abad pertama jelas mengatakan, saya bingung saya dari mana ini. Ya, jelas mengatakan seperti ini: wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan kaum Ibrani, yaitu bulan kaum Ibrani, bulan ke-9 yaitu Tebet, ya, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan keempat orang Mesir, yaitu Kiak. Penanggalan Mesir itu menurut peredaran bintang Sirius yang ditetapkan oleh UNESCO, bahwa tanggal penanggalan yang paling akurat yang pernah dibuat di seluruh dunia itu adalah penanggalan Mesir menurut perhitungan peredaran bintang. Ya. Waktu kurang 2 menit, Ustaz. Ya. Mohon diyakinkan ke publik, menurut jenengan itu tanggal 25 Desember yang sudah diyakini, yang sudah jadi budaya, itu bisa diterima nggak oleh pihak desa kebenarannya tanggal 25 Desember itu, Ustaz? Saya sebentar sedikit lagi saya tambah. Monggo, silakan. Tanggal 25 bulan Kiak itu prinsipnya, tetapi ini menjadi perdebatan ketika dikonversi pada tahun Masehi, ya. Yang dipakai pada awalnya adalah kalender Julian, yaitu 354 hari. Sedangkan kalender Gregorian itu 365 hari, jadi ada 10 hari. Nah, pada saat modifikasi pada tahun 1000 berapa ya? Saya catat di sini. Tahun 1582 oleh Paus Gregorius memodifikasi kalender Julian. Pada saat itu ada hilang 10 hari. Lalu kemudian pada tahun 1700 hilang 1 hari. 1800 hilang 1 hari. 1900 hilang 1 hari. Jadi dalam kalender Gregorian itu hilang 13 hari. Jadi perhitungan yang tepat menurut kalender Mesir, yaitu 29 Kiak itu adalah tanggal 25 yang dikonversi ke tanggal Gregorian. Itu kalau dihitung 13 mundur, itu akan jatuh pada tanggal 6 atau tanggal 7 Januari. Inilah yang menyebabkan kenapa gereja-gereja di Timur Tengah, ya, seperti gereja-gereja di Arab merayakan tanggal 6 atau tanggal 7, tergantung tahun kabisat atau tidak. Sedangkan saudara-saudara kami di gereja barat itu adalah tanggal 25 Desember. Karena selisih hanya pada perhitungan kalender yang dipakai oleh kedua gereja. Jadi pada prinsipnya tidak ada orang Kristen yang mempersoalkan tanggal kelahirannya pada tanggal 25 Kiak. Terima kasih. Jadi menurut Ustadz, tanggal 25 Desember yang sudah diyakini sebagai hari Natal bagi umat Kristen itu salah? Tidak salah, karena mereka memakai kalender Gregorian. Dalam arti kita tidak melihat dari sebuah kalender, cuma sebuah keyakinan yang bisa dipastikan bahwa keyakinan kelahiran Isa alaihissalam itu menurut Ustadz sendiri tanggal berapa, Ustadz? Tanggal 25 Kiak bulan Mesir. Tanggal 29, maaf, tanggal 29 bulan Kiak Mesir. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, menurut Ustaz Habib tadi ada sebuah hal yang mungkin perlu kita garis bawahi
bahwa perbedaan Islam dan Kristen itu letaknya pada sebuah ilmu halam. Jadi supaya nanti bisa menjadi catatan bagi kita, ya. Dan tentang tanggal 25 Desember yang diyakini oleh saudara-saudara kita di Kristen yang dipatok menjadi tanggal merah, itu pun masih menjadi misteri yang terus diberikan tanda tanya besar. Baik, untuk waktu selanjutnya kami akan serahkan dulu kepada pembicara kita di Islam, ya, Gus Umar. Nanti terakhir aja ya Gus ya. Ya. Saya juga mohon maaf kepada saudara Gracia maupun kepada Ustazah Habi kalau nama-nama beliau-beliau ini salah tertulis, ya. Ya, ini mungkin salah cetak, salah apa. Justru 3 pembicara kita yang namanya yang benar cuma Umar Taufik. Oh, hebat, namanya paling benar ini. Karena namanya ini sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, jadi nggak pernah salah sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu sekarang duduk di sini. Oke, kami serahkan kepada beliau, Bapak Ustadz Masud. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Monggo, Ustaz. Oh, Pak Muhammad Ali dulu. Oh, Pak Muhammad Ali. Monggo, Pak Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, salama alaikum, subha di Allah sarira, riban ha'ulamin. Saya akan mencoba untuk meneruskan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Davian Pham dan sekaligus Pak Victor ya, Victoria Apelu. Ya, saya mencoba mengawali pembicaraan saya menyitir ayat dalam Al-Quran surat Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إذ قال ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ada 2 kata dalam Al-Quran ini sangat menarik untuk dipelajari. Pertama, istilah bikalimatin, kalimat. Yang kedua, istilah amran. Jadi yang pertama, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu Masihu Isa bin Maryam. Yang kedua, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini adalah wahyu yang ditulis dalam bahasa Arab. Sementara Al-Quran sebagai wahyu terakhir tidak mungkin dilepaskan dari wahyu-wahyu sebelumnya. Kebetulan pula wahyu-wahyu sebelumnya di sini ada yang dalam bahasa Ibrani, ada yang dalam bahasa Suryani. Kalau kita pernah belajar di pesantren, kita mungkin pernah baca kitab yang ditulis oleh As-Sahrastani. Beliau menulis kitab Al-Milal wa Nihal. Beliau banyak memberikan informasi kepada kita bahwa kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani, sementara kitab Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Dalam bahasa Suryani atau nama lainnya bahasa Arami, jadi istilahnya bisa 2. Ada al-lugha al-aramiyah dan al-lugha as-suryaniyah. Itu maksudnya sama. Nabi Isa menggunakan bahasa Arami menurut versi Bible yang sekarang. Yang disalibkan itu adalah Nabi Isa. Beliau berkata ketika disalibkan, versi Injil menyebutkan Eli Eli lama sabaktani. Eli Eli lama sabaktani. Semua sepakat kaum Kristiani.
apakah Ortodoks, apakah Katolik, apakah Protestan, itu adalah bahasa Suryani, bukan bahasa Ibrani. Sebab kalau bahasa Ibrani bunyinya bukan begitu, tapi Eli Eli lama azvatani, bukan lama sabaktani, dan itu berbeda. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa dua kata penting dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kata kalimah, dan yang kedua kata amr. Saya bahas kata amr dulu. Dalam bahasa Ibrani juga disebutkan istilah kata omer. Jadi kalau bahasa Arabnya amr, bahasa Ibraninya omer. Saya kutipkan di dalam kitab Yahudi sendiri. Kebetulan saya bawa ini kitab Yahudinya. Ya, kitab Yahudi ini disebut sebagai Torah. Kalau bahasa Arabnya Taurat. Nah, saya ambil dari Sefer Bereshit, berbunyi demikian. Veyomer Adonai el Yaakov Shub el Eres Avoteiha U Moladeiha Ve Ehye Ummaha. Kalau diartikan begini, Veyomer Adonai, sebetulnya tertulis bukan Adonai, tertulisnya itu huruf YHWH, Yod Have Vav Het. Itu kalau orang Yahudi membacanya tidak berani membaca Yehwah, mereka membacanya Adonai, karena istilah itu jangan diucapkan sembarangan, karena terlalu suci. Bahkan dalam fikih Yahudi, kalau mereka menyebutnya halacha, kita menyebutnya fikih, menyebut nama Allah di kamar mandi itu diharamkan. Menyebut nama YHWH dalam kamar mandi itu diharamkan. Makanya untuk mengganti dengan nama suci itu disebut dengan istilah Adonai, artinya Tuhanku, bukan menyebut nama. Kalau Allah itu nama, sedangkan YHWH disebutnya sebagai nama, menggantikan dengan sebutan, yakni Adonai. Maka saya baca Adonai, bukan YHWH. Veyomer Adonai, dan Tuhan telah berfirman El Yaakov, kepada Yakub, Sub el eret avoteiha, tinggalkan bumi dari nenek moyangmu. Avoteiha, tinggalkan bumi dari nenek moyangmu. Ule moladeha, dan bumi tempat kelahiranmu. Weehye immikha, dan aku senantiasa bersama kamu. Nah, ini yang berbahasa Ibrani. Menariknya, yang dalam bahasa Aram dijelaskan, ditafsirkan oleh para rabi Yahudi. Apa maksudnya YHWH atau Adonai itu bersama dengan Yakub? Apakah sosok jasadnya YHWH itu yang bersama dengan Yakub? Tidak, karena dalam ajaran Yahudi Tuhan itu bukan materi. Allah atau Adonai bukan materi, tapi tak bisa dibayangkan dengan apapun, tak bisa disamakan dengan apapun. Makanya disebut Adonai Ensof. Adonai tak bisa didefinisikan dan tak bisa dimaterialkan. Dalam Islam itu disebut kontra mujassimah. Jadi orang Yahudi tidak mujassimah pemahamannya. Makanya supaya dipaham maksudnya, maka dijelaskan Emmeha itu artinya Amar Leha, firmanku bersamamu. Firmanku bersamamu. Jadi pemahaman mengenai Emmeha itu menunjuk pada kata Amar. Nah, ini menarik. Dalam bahasa Arab disebut juga Amar. Nah, saya bacakan tadi yang dalam bahasa Targum. Dalam Targum disebut Wa Amar alaha El Yaakov Tub al-ara'a at abataiha ule yaladuteha Weyehi memri besaideha. Memri artinya amarku, firmanku bersamamu. Nah, persoalannya, apakah dalam pemahaman Yahudi pengertian amar itu tetap melekat pada diri Tuhan atau bisa keluar? Dalam arti kalau orang Jawa mengatakan mencelat dari diri Tuhan. Nah, kalau sudah mencelat, apakah disebut sebagai Tuhan atau bagaimana? Nah, umat Yahudi memberikan definisi yang sangat tegas. Firman yang tetap melekat pada diri Tuhan itu adalah Tuhan sendiri.
Tapi firman yang sudah keluar dari diri Tuhan, itu bukan firman yang kekal, tapi firman yang diciptakan. Sama seperti dalam definisi Islam, ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalau kalam lafzi dicipta, sedangkan kalam nafsi tidak dicipta. Itu bedanya antara pemahaman Kristiani dengan pemahaman Yahudi dan pemahaman Islam. Islam dan Yahudi sangat tegas membedakan antara kalam nafsi dan kalam lafzi. Nah, kasus yang merujuk pada Nabi Isa itu adalah kalam lafzi. Kalau dia adalah kalam lafzi, dia adalah firman yang diciptakan. Kalau firman sudah keluar, apakah firman yang tetap melekat pada diri Allah itu sudah tidak ada? Tetap ada. Sedangkan firman yang keluar itu adalah firman yang diciptakan. Dan ini sudah saya kutipkan beberapa ayat, tidak perlu saya baca, supaya bisa membandingkan. Ternyata ini adalah bukti ketika Yesus yang adalah firman dibaptiskan oleh Nabi Yahya di Sungai Yordan, maka Tuhan yang berfirman itu berfirman dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan. Berarti meskipun firman sudah menjadi manusia, Allah tetap berfirman, alias Allah tidak pernah bisu. Nah, itu yang membedakan mana firman yang tetap melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana firman yang sudah keluar dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesejajaran ayat mengenai kasus Nabi Yahya dan kasus Nabi Isa sudah bisa dibaca di slide itu. Nanti kita bisa sharing mengenai ini. Kemudian, apakah kalau firman yang keluar dalam diri Allah itu kekal atau tidak kekal? Nah, persoalan ini diperdebatkan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Kristiani. Kalau dalam kitab Yahudi ini, saya ambil dalam kitab Bereshit, kitab Kejadian pasal 2, ayat yang keempat disebutkan, Elohim yotoledot et hasmayim ve et haaretz. Inilah toledot, kelahiran. Elohim itu Allah. Jadi Allah telah dilahirkan apa? Et hasmayim, yakni langit, ve haaretz, dan bumi. Jadi langit dan bumi itu dilahirkan oleh Allah. Jangan memahami dalam bahasa kita. Kelahiran di sini orang Yahudi memahami kelahiran ini adalah dalam konteks diciptakan. Kan dalam bahasa Ibrani itu ada 3 kata kunci. Ada yang disebut bara, misalnya Bereshit bara Elohim et hasmayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah bara, artinya mencipta. Et hasmayim wa et haaretz, mencipta langit dan bumi. Bara di situ mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tapi hanya bahannya. Bar itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi baru bahannya. Makanya disebut bumi itu belum berbentuk dan kosong, berarti menunjukkan baru bahan. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya disebut asa. Asa itu artinya membentuk. Jadi bahan itu kemudian dibentuk. Baru kalau sudah sempurna, yelado, dilahirkan. Jadi keluar dari menjadi makhluk yang sempurna. Karena dalam konteks bahasa Ibrani, bahasa yang sangat kuno, itu terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tapi bisa membedakan antara bara, asa, dan yoledo. Nah, sudah tegas. Nah, masalahnya dalam ajaran Kristiani disebutkan begini dalam Qaulun al-Iman, nu'minu bi ilahil wahid, Allah al-Ab, khaliqus samawati wal ard, wa kullu ma yura wa ma la yura. Wa bi rabbi wahid is Isa al-Masih, al-maulud min al-abi qabla kulli ad-duhur. Nur min nur, al-ilah min ilahin, al-ilah haq min ilahin haq. Al-maulud ghair makhluk, musawi lil-ab fil jawhar, atau musawi bil-ab fil zat. Ini masalahnya.
Di situ ada penekanan al-maulud ghair makhluk, dilahirkan tapi tidak diciptakan. Ini adalah bahasa dogmatik Kristiani, maulid. Sementara bahasa Ibrani yang namanya kalau dilahirkan itu pasti sudah diciptakan. Jadi bahasanya berseberangan antara konsep Yahudi dan konsep Kristiani. Dan dalam bahasa Suryani, kebetulan saya bawa bahasa Suryaninya, disebutkan begini. Wa bihat Maria Yesus Mesiho, dan satu Maria Mesiho Tuhan Yesus Mesiho, yakni Isa Al-Masih, wa khida wa bradi Allah, yang satu dengan di Allah. Allah bukan Allah tapi Al-Ilah. Hu demin Aba, dia berasal dari sang Bapa. Utailet kedama, yang dilahirkan sejak pada segala zaman, sebelum segala zaman. Kolhon, semuanya. Jadi sebelum segala sesuatu dicipta, dia sudah dilahirkan. Nanti bisa dijelaskan dari pihak Kristiani. Al-Mayyah, jadi sebelum segala sesuatu termasuk Al-Mayyah. Al-Mayyah itu Al-Alamin kalau bahasa Arabnya. Kemudian Nora Sarira Demin Nora Sarira, dia adalah cahaya dari cahaya. Allah Sarira Demin Allah Sarira, dia adalah ilah yang hak dari ilah yang hak. Musawu demin Allah, dia satu, musawi sama, dari bahan yang sama, maksudnya zat yang sama dengan Allah. Ini fakta yang membedakan antara Qanun al-Iman versi Kristiani dengan Qanun al-Iman versi Yahudi. Kalau yang namanya dilahirkan itu pasti diciptakan, sementara versi bahasa teologis Kristiani al-mahluk al-maulud ghair makhluk, dilahirkan tapi bukan diciptakan. Apa itu maksudnya? Sampai sekarang semua gereja tidak bisa menjelaskan ini dalam konteks Yahudi. Kalau dalam versi Islam memang tidak terlalu mempersoalkan. Kalau kelahiran, ya kita bisa tahu sendiri kalau kelahiran diciptakan sama dengan Yahudi. Jadi kalau soal itu sudah beres. Ini pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan dalam tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kata-kata fokus kepada membedah misteri kelahiran Yesus Kristus. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik dari pembicara Kristen, baik Mas Gracia maupun Bapak Adabi Alfam, bahwa memang Yesus itu lahir sebagai wujud dari kalamullah. Nah, perlu diketahui bahwa kalau seandainya memang Yesus itu adalah Allah, ya, karena keyakinan mereka di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Kemudian firman ini berwujud menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus itu adalah firman Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, berarti Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi problem di kalangan Kristen adalah tentang kisah
ketika Yesus berada di Bukit Getsemani, mau ditangkap, dia berdoa. Ya karena dia ketakutan waktu itu. Bagaimana doanya? Ya panjang. Terus kemudian saat berdoa, karena dia ketakutan itu, ia didatangi oleh malaikat. Dan malaikat ini memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau memang dalam diri Yesus itu 100% berkodrat ketuhanan dan 100% berkodrat kemanusiaan, lalu di mana letak kodrat ketuhanannya ketika dia ketakutan? Seharusnya dia yang memberi kekuatan kepada malaikat, bukan malaikat yang memberi kekuatan kepadanya. Selanjutnya, ketika didatangi malaikat, malah dia tambah ketakutan. Di mana letak kodrat ketuhanannya itu? Sebenarnya memang itu hanyalah angan-angan dari ide-ide tentang ketuhanan yang dipakai oleh orang Kristen, tapi juga menjadi problem ketika berhadapan dengan kitab sucinya sendiri. Selanjutnya, ini Lukas ya, Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44. Dan memang ini juga ayat ini pernah dicopot dari Lukas, dari kitab Kisah ini. Ini menurut Lembaga Biblika Indonesia. Meskipun banyak naskah, antara lain yang paling penting tidak memuat ayat-ayat ini, namun perlu dianggap asli. Sejak abad kedua, ayat-ayat ini cukup umum dikenal dan dikutip, dan gaya bahasanya adalah gaya bahasa Lukas yang khas. Agaknya ayat-ayat ini dihilangkan dari naskah-naskah oleh karena Yesus nampaknya terlalu lemah dan manusiawi. Ini menurut anggapan dari Lembaga Biblika Indonesia. Tampaknya yang jadi persoalan tadi memang bahwa apa benar Yesus itu sebagai firman yang hidup. Dan firman ini maksudnya ya sekaligus Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali bahwa bagaimanapun juga kalau kalam yang sudah keluar dari Allah itu adalah makhluk. Sekarang yang menjadi persoalan juga, benarkah firman itu adalah Tuhan? Ini jadi persoalan. Memang kalau dulu ya itu sebenarnya kan ya meskipun nggak diakui, itu ternyata dari pakar-pakar Kristen sendiri menyatakan bahwa itu asalnya dari himne Neoplatonisme. Ya, pada mulanya adalah logos, dan logos itu bersama-sama Tuhan, dan logos itu ya dari Tuhan. Nah, kalau itu dari Tuhan betul, tapi kalau adalah Tuhan, ya bagaimana logika kita sekarang? Betulkah ucapannya Pak Adabi atau Pak Gracia itu adalah Adabi? Dahabi. Apakah ucapannya Pak Dahabi itu adalah Pak Dahabi? Apakah penglihatannya Pak Adabi adalah Dahabi adalah Pak Dahabi? Apakah pendengarannya Pak Dahabi ini adalah Pak Dahabi? Coba ini dipikirkan. Sama-sama berpikir secara filosofis, karena Yohanes nuansa filosofis juga. Yang jelas, yang namanya firman itu bukan Tuhan, Tuhan bukan firman. Selanjutnya, ya, memang ini persoalan bagi Kristen, karena anggapan-anggapan, jangankan itu, masalah yang mengajarkan, yang mayoritas ya, ajaran mayoritas di Kristen adalah Paulus. Ternyata Paulus sendiri menceritakan tentang kisah pertobatannya, itu juga problem. Ternyata di kisah sahabat Yesus, saya nggak mau nyebut kisah Rasul, yang namanya sahabat Yesus itu bukan Rasul. Rasul itu ya Yesus itu. Kisah sahabat Yesus pasal 7 ayat 9, Paulus
atau Saulus ketika mau masuk ke Damsyik melihat cahaya yang begitu terang, tetapi teman-temannya tidak melihat cahaya itu. Dia rebah, pingsan, kemudian buta selama 3 hari 3 malam. Teman-temannya tidak melihat cahaya itu, sedangkan suara didengar oleh teman-temannya. Tetapi berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh Paulus sendiri di Kisah Sahabat Yesus pasal 22 ayat 9. Di situ disebutkan bahwa teman-temannya melihat cahaya tetapi tidak mendengar suara itu. Bahkan yang di pasal 26 ternyata semua temannya rebah karena melihat cahaya yang begitu terang daripada cahaya matahari. Jadi persoalan atau kisah pertobatan Paulus sendiri yang dominan dalam ajaran Kristen. Karena 13 surat kiriman Paulus itu masuk dalam bagian kitab suci Kristen. Ternyata kisah pertobatannya itu problem. Ya, mana yang benar? Nah, bagaimana dengan yang disebut dengan ajaran-ajaran bidat oleh kelompok-kelompok Paulus ini, yang Kristen Paulus ini? Bisa jadi justru yang disebut bidat, sesat oleh kelompok Kristen yang mainstream sekarang, bisa jadi itu yang benar. Amin. Sama seperti contohnya, dulu yang namanya Katolik itu mainstream, yang Protestan dianggap sesat. Nah, yang Katolik juga begitu menganggap Protestan sesat. Begitu pula menganggap Ortodoks juga sesat. Yang Ortodoks menganggap yang lain juga sesat. Nah, sekarang mana yang sesat? Apakah memang semuanya sesat? Ini di samping itu, sebenarnya masalah kelahiran Yesus itu juga problem besar. Sebab apa? Yang pertama, kita nggak usah tentukan tanggal-tanggalnya dulu. Yang katanya tadi tentang masalah silsilah Yesus, katanya itu sangat-sangat benar, kata Gracia. Ya, melihat dari the ancient commentary, ya, the ancient Christian commentary, ya. Nah, memang ada anggapan kalau yang Lukas itu silsilah menurut dari Maria. Tetapi apakah benar Maria itu dari suku Yehuda? Sebab ternyata di Lukas sendiri, ya ini saya coba menurut pandangan dari seorang Yahudi, karena Nabi Isa atau Yesus itu kan lahir di lingkungan Bani Israel. Nah, bagaimana pakar-pakar sejarah Yahudi sendiri ternyata mengatakan bahwa kitab Lukas dan Matius merunut leluhur Yesus sampai ke istana Daud. Masing-masing melalui silsilah yang saling berbeda dan bertentangan, sedangkan dua Injil lainnya, Markus dan Yohanes, tidak mencatatnya. Ya, Jewish God and History, halaman 134. Kalau memang Bunda Maria itu keturunan Yehuda atau garis keturunan Daud, kenapa di dalam Lukas itu disebutkan bahwa Zakaria itu adalah Zakaria dan Elizabeth adalah keturunan Harun, sedangkan Elizabeth adalah sanak Maria. Berarti otomatis Maria itu adalah keturunan Harun. Harun adalah keturunan Lewi, bukan Yehuda, di mana jalur Daud. Alasan dari orang-orang Kristen menganggap bahwa pada silsilah Lukas itu dari Maria, itu kan karena, oh maaf kebabasan ini, karena pada Lukas disebutkan ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Karena Maria ini adalah wanita, maka kedudukannya diganti oleh Yusuf. Itu menurut anggapan dari pihak Kristen yang menganggap bahwa
di silsilah Yesus jalur Lukas, ya di Lukas itu bukan jalur Yusuf tapi jalur Maria. Ini tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. Ya, kalau mengatakan bahwa yang dimaksud di Lukas itu adalah silsilah dari jalur Maria, memang pendapat ini, yaitu diantaranya sebenarnya ia adalah anak Maria, anak Lewi. Karena Maria itu wanita, maka ia diganti oleh suaminya yaitu Yusuf. Nah, perlu diketahui juga diantaranya dalil bahwa menantu bisa disebut anak, yaitu di kitab Rut pasal 1 ayat 11, di mana Naomi berkata kepada menantunya, anak-anakku. Nah, ini menantu. Ada pendeta yang mengatakan, kan ini disebut anak-anak, berarti Yusuf sebagai menantu kan juga bisa disebut sebagai anak-anak. Perlu diketahui, menantu meskipun disebut anak, murid bisa juga disebut anak, mahasiswa saya juga bisa saya sebut anak. Tapi itu bukan tidak bisa masuk dalam jalur silsilah. Apalagi di kalangan Yahudi sama dengan Islam, nggak bisa itu masuk dalam jalur silsilah. Kemudian memang ada data yang mengatakan, ya data yang nggak tertuang itu, bahwa ada dokumen yang menyatakan Maria anak Eli. Itu ada dokumen yang terpisah. Tetapi kita perlu ingat, apa betul Maria yang dimaksud itu adalah Maria bundanya Yesus? Sebab nama Maria pada masa itu banyak sekali, bukan hanya banyak, banyak. Sama seperti nama Isa pada Nabi Isa, itu banyak namanya Isa. Sama seperti di Jawa ini, orang yang bernama Muhammad di ruangan ini juga banyak. Ya, Muhammad Fadli, Muhammad Fadel, Muhammad. Waktu berapa 2 menit Ustaz? Banyak. Ya. Jadi ini, dan memang ternyata kesalahan dalam silsilah ini juga sangat fatal. Nah, nanti bisa dilanjut gitu. Selanjutnya, kalau seandainya tentang masalah kelahiran Yesus tahun berapa, jangankan masalah tanggal, bulan, dan hari, orang Kristen nggak tahu. Tahun kelahiran Yesus saja Paus Benediktus telah meluncurkan bukunya tanggal 21 November tahun 2012 kemarin. Judulnya Jesus de Nazareth, diterjemahkan dalam bahasa Inggris Jesus de Nazareth. Insya Allah di Indonesia harganya 170.000 kalau masalah itu. Nah, dia mengatakan bahwa penetapan tahun 1 Masehi sebagai kelahiran Yesus itu tidak benar. Bagaimana kalau tanggal 25 Desember? Nggak usah tanggal 25-nya. Yang jelas, kalau di musim dingin, ya, karena Desember itu musim dingin, juga mendekati Januari, yang dekat Januari atau awal Januari itu masih musim dingin, mustahil di bulan-bulan itu Yesus dilahirkan. Karena menurut Lukas itu diceritakan bahwa pada malam kelahiran Yesus itu penggembala menjaga domba-dombanya yang dilepas di padang. Kalau di malam hari domba-domba dilepas, kalau musim dingin saya yakin mati. Sebab saya dulu punya kambing 50. Waktu kurang 1 menit. Ya, kambing 50. Lah, saya tidak akan berani meskipun musim kemarau, saya tidak akan berani melepas di bawah pukul 9 pagi. Karena apa? Kalau makan rumput yang ada embunnya pasti mencret. Ya. Sementara itu dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau Ustaz masuk tadi punya kambing 50, saya punya kambing 35. Kalau kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh dua pembicara tadi, yang mungkin perlu kita garis bawahi, dan juga untuk pembicara di Kristen satu, yang menjadi pertanyaan dari saudara-saudara kita di Islam kepada saudara-saudara kita di Kristen, khususnya kepada pembicara di Kristen, kalau Yesus itu memang kodrat Tuhan 100%, mengapa yang namanya Tuhan itu bisa takut? Nah,
begitu kata Ustaz Masud. Ya. Kalau Tuhan itu takut, apa kata orang Gresik? Apa kata orang Gresik kalau Tuhan itu bisa takut? Nah gitu. Itu nanti bisa menjadikan hal yang bisa dijawab oleh saudara-saudara kita di Kristen. Yang kedua di sini yang mungkin menjadikan satu yang mungkin nanti bisa menjadikan satu pertanyaan lagi, apa benar Yesus itu firman yang hidup? Apa benar firman itu adalah Tuhan itu sendiri? Ya. Dan sini juga ditertulis, benarkah Maria itu dari suku Yehuda? Dan menurut para pembicara ini, antara Injil Matius dengan Injil Lukas itu sangat bertolak belakang, sangat berbenturan sekali. Nah, nanti bisa menjadikan tanggapan dari saudara-saudara kita di Kristen supaya bisa terjawab, jadi pendengar ini bisa enjoy, bisa mendengar dengan enak. Untuk pembicara kita yang terakhir, kami akan berikan kepada beliau Bapak Pendeta Umar Tauhid, mantan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo Bapak Umar Tauhid, kita beri aplaus. Semoga beliau juga mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo Gus Umar, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saya uluk salam ya di jalan, karena itu adalah salam perdamaian ya. Nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh ya. Ya boleh-boleh aja lah. Oke. Nah sebelum saya mulai, saya sitir salah satu syair tanpa waton dalam satu bait saja. Tidak lengkap ya, hanya satu bait saja. Begini bunyinya. Ake kang hafal kitab suci ne, seneng ngapirke marang liyane, kafire dewe kadikateke, yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale, dan seterusnya. Jadi maksud saya, apa yang saudara katakan itu salah belum tentu salah, dan apa yang saudara katakan benar belum tentu benar, karena punya dasar masing-masing. Nah, seperti juga yang saya ingin sampaikan tadi, kalau Pak Dahabi bilang wakil daripada Kristen Arab, saya itu Arab tidak, Jawa ya enggak, ya Barat juga tidak. Ya, soalnya wong Lamongan, wong Dewi. Ya. Kemudian saya mewakili dari jemaat Yerusalem di Indonesia, dan itu patriark itu tidak pernah diakui, memang karena hanya diakui 4 patriark, Roma, Konstantinopel, Byzantium, dan patriark Alexandria. Jadi Bunda Yerusalem tidak pernah diakui. Tetapi saya terus melebur, sebab di Indonesia saya tetap mengakui sebagai itu. Nah, kemudian persoalan mengenai Natal, ya, kelahiran Yesua Hamasia atau Yesus Mesiha, Yesus Kristus, macam-macam sampai ngomong silakan ya. Nah, menurut kami tradisi perayaan tidak menjadi masalah bagi jemaat Yerusalem, sebab sejak semula, dan kalender yang dipakai bukan kalender Yahudi Babel yang macam-macam itu ya, tapi kami memakai kalender namanya Enochian Eseni, Enochian Nasrani itu, dan tidak ada masalah, sebab kalau dikonversi dengan Masehi, sebab sebelum Yesus lahir itu belum ada perhitungan Masehi, jadi tidak bisa dikonversi langsung kepada Masehi, sebab pasti nanti terjadi yang lain, sebab memang belum ada perhitungan. Dan beliau lahir menurut Yahudi adalah dalam tanggal 1 Tisri, itu biasa dirayakan dalam Sukkot ya, baik awal pertama sampai seterusnya.
itu dalam tahun menurut kalender itu tahun 3760 sekitar begitu ya. Kemudian saya akan sampaikan tentang konsep kelahiran menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya Ibnu Katsir, soalnya lidahnya kan mau lamongan, angel ya. Nanti ngomong se-Arab-Araban, ngomong itu Arab. Allah Ta'ala menginformasikan tentang Maryam bahwa ketika Jibril telah berbicara dengannya tentang apa yang Allah mengatakan, ia menerima keputusan Allah. Banyak sarjana dari pendahulu salaf menyebutkan bahwa pada saat ini malaikat yaitu Jibril meniup ke dalam pembukaannya, bahwa ia mengenakan kemudian dan seterusnya nafas turun sampai masuk ke dalam vagina. Ini saya kira muda dewasa dari saya seperti itu, jangan marah ya. Ke dalam vagina, dan dia dikandung anak dengan kuasa Allah. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika dia mengandung dan mengisi kendi airnya di sumur, ia kembali ke keluarga yang setelah ini dia menstruasi pendarahan, berhenti, dan dia mengalami ada pengalaman sebagai wanita hamil yang sakit, bisa kelaparan dan perubahan warna dan sebagainya. Kemudian di mana dia dilahirkan? Pada saat sakit bersalin, mengantarnya ke batang pohon kurma. Ini berarti bahwa rasanya tenaga kerja memaksa dia untuk pergi ke suatu batang pohon kurma yang berada di tempat di mana ia memiliki tempat terpencil sendiri. Para ulama berbeda pendapat atas lokasi. As-Sudi berkata begini, tempatnya dari pengasingan itu ke timur, dan di sana ia berdoa di gedung suci Yerusalem. Wahab bin Munabi berkata, dia melarikan diri dan ketika mencapai daerah antara Syam dan Mesir, di atas itu menjadi persalinan, jadi sakit ngelarani kalau bahasa Jawa ini. Dalam riwayat lain dari Wahab yang mengatakan ini terjadi 8 mil dari gedung suci Yerusalem di sebuah desa yang dikenal dengan nama Bait Al-Lahim atau Bethlehem ya. Saya katakan ada hadis tentang Isra malam perjalanan Nabi yang dilaporkan oleh An-Nasai pada otoritas Anas dan Al-Baihaqi di kemenangan Sa'ad bin Awas, dan dia mengatakan peristiwa itu terjadi di Bait Lahim. Kemudian konsep menurut Pesita Aramaik, Pesita Aramaik, saya ingin sampaikan tentang ini. Lukas pasal yang kedua ayat 11 dikatakan Abtilat lekon ger yomana peruha daituhi Maria Mesia bemandita di Daud. Artinya hari ini atau karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Yahweh sang Mesias di kota Daud. Prinsipnya menurut konsep kelahiran berarti Yahweh lah yang datang atau yang lahir dilahirkan sebagai juru selamat pada waktu itu, sesuai dengan dalam Hebrew di dalam Sefer Yesaya 43:11 dikatakan Anoki Anoki Yahweh Ve'emidal ada Museya. Jadi tidak ada juru selamat selain aku adalah Yahweh. Itu yang bisa saya sampaikan secara singkat dan gamblang. Bahkan The Message juga menyatakan bahwa memang yang dilahirkan adalah memang dari kalam. Kalau tadi disebutkan kalam ada yang tercipta, kalam ada yang melekat. Saya ingin katakan begini, kalau kalam itu tercipta, dengan apa kalam itu diciptakan lagi? Yang kedua, tata bahasa apapun di dunia ini, mau bahasa malaikat, bahasa roh maupun bahasa di seluruh bumi, setiap kata yang digunakan untuk Tuhan atau manusia tidak serta-merta bisa digunakan. Sebab tadi sudah dikatakan bahwa dia tidak bisa dipikirkan, dia tidak bisa atau transenden, dalam bahasa teologi Kristen transenden, tidak terjangkau. Nah, bagaimana dengan suatu keadaannya tidak terjangkau menggunakan bahasa saudara yang bahasa bumi? Oleh sebab itu setiap kata yang adalah kitab suci tidak bisa serta-merta kita fikirkan dengan cara berpikir manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau tadi Gus Umar sudah menyampaikan, beliau tidak mewakili Kristen Arab, tidak mewakili Kristen Barat, tidak mewakili Kristen Indonesia. Jadi malah ada Gus Umar ini. Moga-moga mawon binjing-binjing makini sesuai dengan
namanya Umar Taukid